Pacar saya itu selingkuh, Mas. Saya sadar, Mas Oya, bahwa saya itu hanyalah orang miskin, Mas, dan gak bisa mencukupi kebutuhan dia. Sakit atau enggak dia selingkuh, ya pasti sakit, Mas. Tapi jika dibahagiakan sama cowok lain, aku ikut bahagia, Mas. Adel, walaupun kamu nyakitin aku, nyelingkuhin aku, dan juga kamu mengkhianatiku, silahkan. Tapi aku berharap aku bisa menikah dengan kamu, Adel. Kenapa kamu selingkuh, Adel? Dia tuh kurang perhatian, Mas. Kayak nggak dianggap gitu. Sekarang tuh dia udah monoton aja gitu. Ya, jarang dibelai gitu. Mas kayak nggak tahu aja. Gue sampai kering, Mas. Oke, kita masih di TC Kuningan. Kita kembali lagi di Uya Emang. Goya. Di Hipnotis Surya. Utama. Weh, udah megang kalender gua tuh. Gue nama begini, Hah? muka sama nama tuh kayak kenal gue. Weh, megang kalender gua guys, Surya Utama. Oh, dapat di mana tadi? Settingan nih. Apa? Setting. Bener nama gua Surya Utama. Lu dapat di mana kalender gua? Emang ngajuin? Apa? Jadi ginian. Insya Allah. Dapat dari mana tadi? Dari bawah. Dari bawah. Iya, tapi bener. Bener? Calonin. Benerin? Beneran? Beneran. Insya Allah. Insya Allah. Waduh, ini mah calon nih, calon yang bener nih kayak gini. Wah, ini. Nama siapa nama? Nama gue Tanti Purba. Tanti Purba. Wah. Makanya Oke. tapi bener namanya nih. Surya Utama, bener. Boleh minta lagi nggak? Boleh, di mana? Di bawah. Gua nggak bawa sekarang. Gue pikir cuma dapat satu doang, satu orang, ternyata boleh banyak. Boleh banyak. Oh, kayak Buat bagi-bagi. emak gue, Kan kan? buat kalender ya kan. Buat di kamar. Jadwal, bener. Buat di ruang tamu. Iya, wow, banyak banget. Iya kan? Kamar mandi. Iya, iya. Siap. Tanti Purba namanya ya. Oke. Catat nomornya. Jangan lupa, Kalau perlu jadi tim jangan kita lupa. nih. Ya. Saya mau tahu nomornya. Oh, belum kampanye, belum, masih jauh. Ya, doain aja support. Dah, Tanti, thank you. Lihat-lihat apa beli? Lihat-lihat. Mas Uya ya? Iya. Mas. Surya Utama. Nama aslinya. Siapa namanya? Adel. Adel itu istrinya Pasya Ungu dong, Adel. Ini namanya siapa? Arha. Pacaran apa nikah apa nih? Ya, pacaran. Pacaran. Boleh dong dihipnotis. Nanti kalau dihipnotis itu berharga berapa? 40.000. Beli nanti kita kasih duit kalau udah mau tayang. Hipnotis mau ditayangin gua kasih duit. Bisa beli galang banyak kalau perlu tokonya dibeli. Gimana ya? Saya mau ikut. Oh, matanya biru loh nih orang bule. Orang Ukraina, pasti orang Ukraina ya. Nggak mau. Kenapa? Nggak apa-apa. Kenapa? Ah? Nggak apa-apa. Kenapa? Malu, takut, grogi, gemes? Ih, apa takut sayang sama saya? Oh, Arha mau nggak dihipnotis? Sebenarnya kalau pasti mau. Kamu mau? Kebetulan saya juga ada unek-unek yang ingin diungkapkan. Kebetulan ada unek-unek. Minta mic. Oke. Kebetulan ada unek-unek. Mau? Saya mau. Mau tuh, mau. Nah, tinggal mbaknya nih, mau nggak? Makanya aku ada unek-unek yang ingin diungkapkan juga ya. Ayo dong, matanya udah biru loh. Sayang mata udah biru. Ah? Bukan. Apa? Iya, sama kayak rambut gua. Mau nggak? Coba, ayo, cari tempat. Di mana? Oke, untuk Arham ya. Buka aja nggak apa maskernya. Pak Jokowi udah bilang kita udah aman kan. Udah vaksin kan? Nah, oke. Kalau lihat api lo harus tidur. Kalau lihat api lo harus Tidur. ya. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan yang mulut dan kalau lihat api lo harus tidur. Arka. Kamu kenapa tuh tiba-tiba bilang tadi mau dihipnotis tuh? Orang jarang-jarang lo langsung mau, ini lo yang malah mau langsung. Kenapa? Karena saya sudah dari dulu punya curiga sama pasangan saya. Iya. Terutama sejak akhir-akhir ini saya suka melihat dia sama cowok lain. Dan pacar saya itu selingkuh, Mas. Selingkuh? Enggak, Mas. Apa? Enggak, saya nggak selingkuh.
Apa? Saya nggak selingkuh. Oke, mungkin dia curiga aja ya. Oke, lu pacaran udah berapa lama sih? Kurang lebih 1,5 tahun mas. 1,5 tahun. Terus taunya cewek lu selingkuh dari mana? Saya pernah melihat dia sama cowok lain di luar mas. Nah, terus? Ya dia seperti nyaman aja sama cowok lain dibanding sama saya. Terus lo kenapa nggak putusin cewek lo kalau selingkuh? Karena gue sayang sama dia mas. Gue gak bisa move on dari dia. Gue sangat-sangat cinta mati sama dia mas. Sangat cinta mati sama dia? Iya. Dan gue itu baru kali ini mas, sudah 4 kali pacaran dan baru kali ini sama dia, gue benar-benar nyaman banget dan gak mau lepas dari dia mas. Dan dia itu mas, ibu yang baik buat anak-anaknya mas. Sosok ibu yang baik buat anak-anaknya? Iya. Oh dia udah punya anak? Iya mas. Oh dia udah, maksud dia single parent gitu? Dia janda, punya 2 anak mas. Tapi lo nggak masalah kan? Saya tidak masalah mas dengan status dia, mau janda atau punya anak juga. Karena saya nyaman sekali sama dia mas, dibanding cewek-cewek lain mas. Tapi ada satu hal yang saya bikin minder mas. Dia tuh berasal dari keluarga yang berada mas. Berasal dari keluarga berada? Iya. Keluarga kaya gitu? Seperti itu mas. Terus? Sementara saya sendiri berasal dari keluarga yang sederhana mas. Buat cari makan aja pas-pasan mas. Apalagi buat ngasih jajan dia, pernak-pernik dia. Jujur sekali mas, saya minder dan merasa sangat rendah diri mas. Nah terus lo ngebiarin aja si Adel ini selingkuh sama cowok lain? Seperti itu mas. Yang penting aku bisa lihat dia bahagia mas. Dia dengan selingkuhannya mas. Loh. Lo bahagia ngelihat dia sama selingkuhannya? Iya mas. Karena saya lihat itu sama selingkuhannya tuh seneng bahagia gitu. Jadi ke saya juga ikut senang mas. Dan bahagia melihat dia bahagia. Apa yang bisa bikin dia bahagia dan happy sama selingkuhannya dia? Mungkin dia kebutuhan dia tercukupi. Dan lebih dari saya deh mas. Bohong, saya nggak selingkuh kok mas. Apa? Beneran, saya nggak selingkuh. Tapi dia bilang kan dia nggak selingkuh. Saya pernah ikutin dia mas. Nah. Dan saya pernah melihat dengan kepala mata saya sendiri. Dia dibeliin segala tas, dibeliin cincin, dan alat-alat yang dia butuhkan. Segala dia dipenuhi oleh cowok itu mas. Sementara kalau saya sama dia mas, saya gak bisa ngajak dia makan di tempat-tempat yang mewah, restoran yang mewah. Saya cuma bisa ngajak dia itu makan di tempat-tempat biasa, pinggir jalan, kadang-kadang di warteg mas. Sementara dia itu diajak sama selingkuhannya di restoran yang bagus, yang berbintang mas. Enggak, bohong mas. Apa? Saya nggak selingkuh. Nggak selingkuh? Tapi lo yakin dengan yang lo lihat? Saya sangat yakin mas. Ya, itu benar sekali mas. Benar adanya. Saya sadar mas, oh ya, bahwa saya itu hanyalah orang miskin mas, yang harus banyak sadar diri mas, dan gak bisa mencukupi kebutuhan dia. Apa yang dia inginkan, jujur saya tidak mampu untuk mengabulkannya mas. Oke. Kalau orang kali kamu yang orang nggak pernah selingkuh. Kamu kali yang selingkuh. Enggak mas, beneran. Sumpah demi Allah. Jadi sekarang yang saya mau lakuin itu mas, buat ngebiarin dia aja sama selingkuhannya. Yang penting kebutuhan dia tercukupi, apapun itu, yang penting aku bisa melihat dia bahagia mas. Nah lo nggak sakit hati? Enggak, karena aku memang benar-benar sayang sama dia. Kalau lihat udah bahagia, aku ikut senang juga mas. Terkadang aku suka ingin bertanya mas sama Tuhan mas. Kenapa sih Tuhan ngasih takdir seperti ini? Aku dilahirkan menjadi cowok yang miskin mas, tak punya apa-apa intinya mas. Dan juga saya suka iri mas dengan cowok-cowok lain yang pakai mobil, duitnya banyak, rumahnya gede-gede. Makanya aku iri banget sama mereka mas. Tapi di satu sisi aku sangat bersyukur sekali mas. Ya walaupun saya miskin mas, gak punya harta dan apapun, saya bersyukur banyak. Bersyukur apa? Ya ketika Adel bisa menerima saya ya, apa adanya.
Ya kalau ditanya sakit atau enggak dia selingkuh, ya pasti sakit mas. Cowok mana sih yang rela pasangannya selingkuh dengan cowok lain? Ya sakit pasti. Tapi mungkin ini langkah baik buat saya dan juga Adel. Adel juga jika dibahagiakan sama cowok lain, aku ikut bahagia mas. Tapi lo pernah nggak berharap atau berharap sesuatu atau optimis sama hidup lo, jangan pesimis terus itu? Ya suatu hari saya suka menghayal juga mas. Ada seseorang yang mengatakan bahwa aku itu terlahir dari orang yang terkaya nomor 1 di Indonesia mas. Menghayal gitu? Iya mas. Oke, tapi lo punya cita-cita nggak? Kan begini, orang ada yang bilang gapailah cita-cita atau punyalah cita-cita sebanyak-banyaknya dan tinggi-tingginya. Dan cita-cita itu ya boleh. Kadang-kadang cita-cita itu bisa jadi motivasi buat kita dan dari hayalan, dari mimpi itu bisa jadi kenyataan. Punya nggak di pikiran kamu punya cita-cita apa gitu? Ada mas. Apa? Saya ingin toko beberapa es krim biskuit mas. Oh, pengen punya toko ekstrim biskuit. Apa sih biskuit? Apa? Mixu apa sih? Ada emang? Es krim apa? Enakan mana sama restoran stick gue, J-Stick? J-Stick enak. Oh iya. Oh lu pengen punya restoran mixui? Iya. Ya udah sekarang di depan kamu ada pacar kamu nih. Kamu pengen ngomong apa? Adel, walaupun kamu nyakitin aku, nyelingkuhin aku, dan juga kamu mengkhianatiku, silahkan kamu puas-puasin. Kamu mau sama cowok siapapun. Yang penting kamu bahagia. Tapi aku berharap kamu tuh bisa jadi milik aku, Adel. Dan kamu adalah wanita terakhir buat aku, Adel. Aku berharap aku bisa menikah dengan kamu, Adel. Dan mohon maaf apabila selama ini saya kurang berarti bagimu, Adel. Dan aku bisa motivasi buat bisa lebih baik untuk kedepannya, Adel. Adel, maafin aku, Adel. Maafin kenapa? Aku hanya sekedar cowok miskin, mas. Terserah kamu mau selingkuh sama siapapun, Adel, sama cowok manapun. Yang terpenting cowok itu bisa ngebahagiain kamu, Del. Bisa mencukupi apa yang kamu harapkan, apa yang aku inginkan, Del. Tapi aku mohon, Del. Aku mohon sama kamu, Del. Tolong jangan tinggalin aku, Del. Apaan sih ngaco? Nah, aku nggak selingkuh. Ini nih yang kayak gini mas, aku nggak suka sama dia. Dia tuh kadang suka cemburu nggak jelas tanpa alasan gitu. Oke. Ya udah, sekarang gini aja, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Lo jadi orang minderan begitu susah. Ini mental begini nih. Bukannya pengen menjudge lo ya. Kenapa orang nggak maju tuh karena orang selalu berpikir dirinya tuh nggak berarti, dirinya miskin, dirinya nggak berharga. Itu pola pikir yang akan membentuk alam bawah sadar kita akhirnya jadi seperti itu gitu. Kita harus yakin, ya kan? Intinya miskin tuh bukan takdir sih, ya kan? Kalau terlahir di keluarga miskin mungkin itu takdir. Tapi kalau saat lo udah gede lo tetap miskin, itu bukan takdir. Itu emang lo nya aja nggak mau usaha, bener nggak? Ya, tapi emang kita nggak bisa memilih kita lahir dari keluarga mana ya. Tapi kan setelah lahir kan kita dikasih akal budi, otak segera buat berusaha. Jangan minderan jadi orang, Mas. Maksudnya minderan gimana? Ya lu minderan. Sekarang coba Mbak Adel. Aku nggak mau. Hah? Dia aja udah. Iya, sekarang kan lu bilang tadi lu nggak selingkuh segala macam. Sekarang duduk buktiin sini. Lu selingkuh nggak? Enggak. Nah, ayo sini yuk. Ayo, duduk sini. Lagu baper ini untukmu. Setiap kali kau muncul di ingatanku, ku nyanyikan lagu ini hanya untukmu. Ku ciptakan lagu ini untuk kamu.
Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan kalau lihat api lo harus tidur. Oke, untuk orang yang tersentuh dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke. Kenapa kamu selingkuh, Adel? Enggak, Mas, saya nggak selingkuh. Apa? Saya nggak selingkuh. Tapi kata Arkam lo selingkuh katanya. Enggak, Mas, nggak selingkuh. Beneran, nggak selingkuh. Oke, lo nggak selingkuh? Emangnya kata siapa, Mas, saya selingkuh? Ya, saya juga bingung sama Arkam. Bingung kenapa? Ya, Arkam tuh akhir-akhir ini berubah. Dia tuh kurang perhatian, Mas. Terus juga dia kadang jarang ngasih waktu lagi sama saya. Nah, terus? Juga dia tuh pokoknya udah sok sibuk sendiri deh. Udah nggak ada waktu buat saya juga. Tapi kamu selingkuh sebetulnya? Sebenarnya saya tuh nggak selingkuh, beneran. Jadi cowok-cowok itu siapa? Itu teman saya, Mas, itu teman saya. Karena saya tuh pengen ngetes Arkam. Saya mau ngetes Arkam tuh setia apa enggak sama saya. Jadi itu teman saya suruh pura-pura. Biar si Arkam tuh cemburu. Soalnya saya bingung sama Arkam itu, Mas. Kenapa? Dia tuh kan berubah. Saya curiga dia tuh selingkuh, punya perempuan lain. Karena saya tuh trauma, Mas. Saya trauma. Trauma apa? Ya, saya trauma, disakitin. Jadi tuh saya tuh kadang ngeliat sikap dia udah berubah tuh, saya gimana ya, Mas, ya saya mikirnya jadi negatif gitu, Mas. Mungkin dia punya cewek lagi gitu. Ya, saya tuh ngerasa nggak dihargain, Mas. Dia tuh nggak cemburu, pokoknya saya kayak nggak dianggap gitu. Saya tuh ngerasa tuh dia itu, Mas, ya hubungan saya sama dia tuh ya udah hambar aja gitu, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan ya dia banyak waktu, kita bisa seneng-seneng gitu, jalan, nonton apa. Sekarang tuh dia udah monoton aja gitu. Terus juga dia udah jarang ke rumah saya. Udah anak-anak saya kan pada nanyain dia, Mas, kemana gitu. Saya kan jadi sedih gitu ya, namanya dia udah deket sama anak saya gitu. Udah sayang anak saya sama dia juga. Ya, udah 2 bulan ini kan saya kan jarang diperhatiin, jarang disayang, udah kayak jablay, Mas. Hah? Maksudnya jablay? Ya, jarang dibelai gitu. Mas, kayak nggak tahu aja. Terus sampai kering, Mas. Apa? Sampai kering? Saya tuh udah mancing-mancing dia, udah ya gitulah, Mas. Ya. Cuman dianya tuh kayak dingin aja gitu, Mas. Gak, orang kan kalau cowok gitu dibelai-belai gitu kan gimana gitu, Mas, ya terpancing gitu, Mas. Emang enggak, ini saya tuh udah sampai ngukur bulu ketek saya, Mas. Biar apa? Ya, biar bersih gitu kan. Tapi dia tetap ya gitu, Mas, tetap kayak cuek gitu. Sekarang terakhir apa yang lo pengen katakan deh sama si Arkam? Kamu tuh jangan berubah dong kayak gini, jadi cuek sama aku. Emang aku udah nggak cantik lagi apa ya? Udah nggak seksi lagi apa? Aku sampai kering tahu yang. Waduh, sampai kering ya. Iya. Gimana sih lo, Kam? Iya. Kamu punya perempuan lain ya? Selain aku yang lebih seksi gitu ya? Makanya kamu tuh berubah sama aku. Kemarin aku udah pancing kamu begini begitu. Pancing apa? Iya, Mas, kemarin aku udah pancing kayak gitu, Mas. Aku cukur bulu ketek aku gitu, Mas. Pokoknya aku ya kayak dandan wangi-wangi, mandi gitu. Pokoknya aku belai-belai dia tuh dingin, pokoknya dingin banget deh. Dilihat aja enggak gimana dia mau nafsu sama saya.
Waduh, nanti dulu tuh ya. Tapi kamu emang cinta sama dia nih? Ya Mas, cinta banget dah. Cinta Walaupun dia miskin? Ya iya, walaupun dia miskin ya cinta. Saya nggak peduli dia itu miskin, mau kaya kek, mau kayak gimana kek, saya mah nggak peduli Mas. Yang penting saya mah cinta sama dia. Dia tuh baik sama Dan saya. kamu mau nikah sama dia? Ya mau Mas. Walaupun dia nggak punya uang? Saya juga punya uang Mas. Gampang saya nyari duit Mas. Duit saya kan banyak. Jadi nggak usah kerja. Nggak kerja pun nggak apa-apa. Begitu. Oke. Ya udah. Lo cinta jadi sama dia ya? Cinta, Dan lo nggak Mas. selingkuh? Itu teman-teman lo aja? Teman saya Mas. Untuk saya mancing dia bayar. cemburu apa enggak? Iya. Tuh. Oke, ya udah. Kalau gitu, dengarkan saya. Komunikasi itu yang paling penting dalam sebuah hubungan. Kalau nggak ada komunikasi akhirnya begini. Jadi kita nggak tahu apa yang pasangan kita suka, apa yang pasangan kita nggak suka, apa yang pasangan kita inginkan, apa yang pasangan kita tidak inginkan. Intinya ngobrol. Kalau nggak ada komunikasi ini akhirnya kita punya persepsi masing-masing. Dan persepsi kita tentang pasangan kita belum tentu benar kalau kita nggak ngomongin dan kita nggak tanyain. Ya, Surya Utama bersabda. Oke, kalau gitu tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Jadi kamu gak selingkuh ya? Enggak. Ya, aku sebenarnya cinta sama kamu, sayang sama kamu, dan juga saya ingin hidup bareng kamu. Tetapi beri maaf dengan kondisi saya seperti ini Seperti apa? yang terbatas lah Mas. Ya karena saya bukan orang kaya Mas. Saya sadar diri Mas. Tapi saya benar-benar ingin memiliki Adele. Kamu jangan ngomong kayak gitu ya. Ya karena aku tuh kan Udah, jangan bilang lagi gue orang miskin, gue orang apa, gue orang bodoh. Akhirnya lu jadi bodoh beneran nanti. Ya. Hilangin jauh-jauh dari pikiran kalian ini semua buat kalian juga penonton. Jangan pernah bilang gue bodoh, gue bego, gue miskin. Akhirnya jadi begitu. Ya, energi itu jadi energi negatif yang akan jadi mempengaruhi hidup lo. Ya. Kalau memang kita ngerasa tidak atau belum berhasil, kita belum sukses, jangan meratapi nasib kita, tapi justru kita pikir gue harus bisa, gue pasti bisa, gitu. Kalau lo cuma meratapi doang, memaki diri lo sendiri, akhirnya cuma gitu-gitu aja, lo nggak ada usahanya. Ya, rubah mental-mental seperti itu. Ya, Surya Utama bersabda. Ya, kamu cinta sama dia? Ya buruan nikah, biar nggak kering lagi. Ya. Apaan yang kering? Apa? Apaan yang kering? Neneknya. Iya. Oke, terima kasih banyak kalau gitu. Sampai ketemu lagi di Hipnotis Surya. Di UI emang. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum, terjaga dari tidurmu, dan kau jadikan ku ratu di kerajaan cintamu agar aku